Psikolinguistik adalah salah satu cabang dari linguistik yang mengkaji mengenai pemrosesan berbahasa. Nah, ketika kita bicara pemrosesan bahasa, sebuah contoh mudah adalah psikolinguistik tertarik untuk melihat atau memahami misalnya apa yang terjadi ketika kita berbicara. Dari situ bisa dirinci lagi, misalnya bagaimana kita bisa menemukan kata-kata yang akhirnya kita ucapkan. Psikolinguistik juga tertarik untuk melihat bagaimana kita memahami bahasa tulis misalnya. Ya, jadi sebetulnya kalau dikatakan ini hanya salah satu cabang yang mungkin terlihat kecil ya, terlihat terbatas dari cabang linguistik, tapi sebetulnya semua hal tentang bahasa itu dikaji oleh psikolinguistik. Jadi bagaimana kita menulis, bagaimana kita membaca, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memahami tuturan misalnya. Jadi kurang lebih sederhananya seperti itu, pemrosesan bahasa ya pada psikolinguistik. Jadi kemungkinan istilah psikolinguistik itu memang ya terlalu teknis atau gimana gitu ya, sehingga belum terlalu sering kita dengar. Namun demikian betul banyak fenomena sehari-hari ya sebetulnya yang awalnya mungkin terlihat membingungkan atau kita merasa susah ya karena fenomena itu, tapi sebetulnya kalau kita melihatnya atau berusaha memahami dengan psikolinguistik akan menjadi lebih mudah. Misalnya, salah satu bidang kajian dalam psikolinguistik adalah pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa itu bisa nantinya pemerolehan bahasa yang terganggu dan yang normal atau lazim. Nah, sekarang mari kita lihat satu contoh pemerolehan bahasa yang lazim. Kita semua tahu ya bahwa bahasa itu membutuhkan exposure ya atau pajanan. Jadi kalau anak itu misalnya anak itu lahir dan kemudian tidak diberikan input bahasa lisan yang cukup, bisa jadi dia tidak akan belajar atau memperoleh bahasa tadi ya. Bahasa apapun, tidak hanya bahasa Indonesia ya, bahasa apapun. Ada sebuah fenomena di masyarakat kita, yaitu anak-anak ditinggal di rumah ya bersama pengasuh, lalu orang tuanya keduanya bekerja. Baru sekitar pukul 5 sore ya orang tua pulang ya, di tengah-tengah hari mereka bekerja. Sebetulnya sih tidak masalah ya, tidak masalah kalau yang kemudian menemani anak-anak di rumah itu memberikan input bahasa ya, mereka ngomong sama anaknya, mereka bertanya, mereka bermain dengan menggunakan bahasa. Nah, fenomena yang terjadi adalah bagaimana kalau pengasuhnya ini pendiam ya, jadi dia lebih mementingkan pekerjaan yang lain daripada bermain dan bercakap-cakap dengan anaknya. Nah, yang terjadi adalah anaknya akan kekurangan input ya, dan bisa jadi dari situ akan belum bisa berbicara atau belum bisa mulai berbicara pada usia 2 tahun yang lazimnya 2 tahun sudah mulai berkata-kata. Kajian linguistik atau psikolinguistik tadi yang bisa menjelaskan ya kenapa anak ini jadi pendiam ya persis itu. Ya coba dilihat lingkungannya, coba dilihat apakah dia punya teman berbicara. Kalau dia tidak punya teman berbicara, temannya hanya TV, ya wajar saja kalau dia tidak memperoleh bahasa. Lalu apa solusinya? Ya solusinya adalah orang-orang di sekitar anak-anak ini harus memperbanyak aktivitas yang melibatkan hubungan antar manusia ya. Jadi TV-nya dimatikan dulu, HP-nya dimatikan dulu. Kita bicara biasa saja, hubungan antar manusia harus banyak bercakap-cakap, harus banyak memberikan kesempatan anak-anak itu untuk menyimak bahasa dan kemudian juga membalas ya, juga menjawab kalimat-kalimat. Saya yakin kalau memang anak itu tidak mengalami gangguan fisik ya, tidak mengalami yang lain, dalam 2-3 bulan ini sudah akan cepat bisa berkembang sebagaimana lazimnya. Itu satu contoh fenomena. Fenomena terakhir yang ketiga, saya yakin kita semua pernah mendengar gangguan perkembangan yang disebut sebagai autisme atau
di bahasa Inggrisnya disebut ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Nah, satu kelompok dari orang-orang atau penutur dengan autisme ini, mereka ketika berbicara itu kok kedengarannya tidak jelas ya, kok aneh gitu, kita nggak ngerti. Nah, repotnya orang Indonesia nih, ada yang kemudian bukannya ketika tidak mengerti atau tidak memahami, mereka berinisiatif untuk mencari tahu ya apa yang terjadi, mereka langsung memberi cap, oh ini gila atau ini apa begitu ya yang negatif. Nah, psikolinguistik ini bisa memberi pencerahan ya, memberi pemahaman. Kenapa kira-kira kalimatnya ini artinya tidak jelas misalnya? Ya, satu riset kami di FIB UI ya yang sudah dituangkan dalam sebuah tesis ini menunjukkan bahwa orang-orang dengan autisme ada yang memberi makna sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Ya, jadi mereka tidak mengeneralisir dari pengalaman-pengalaman yang kemudian menjadi konsep ya yang semua kita lakukan ya, tapi mereka tidak. Misalnya ketika kita ditanyakan misalnya apa itu sebuah kursi ya, rata-rata kita akan menjawab kursi itu adalah tempat duduk, kursi adalah benda berkaki 4, kursi adalah benda yang ada sandaran punggungnya misalnya ya. Tapi ada orang-orang dengan autisme ini, mereka memahami kursi sesuai kursi mereka yang ada di rumah dan itu saja gitu. Apa itu kursi? Oh, kursi itu yang ada di kamar saya yang berwarna biru misalnya. Loh, kita yang menjadi lawan bicara kan bingung, apa yang di kamar kamu yang berwarna biru? Ya, padahal maksudnya ya kursi gitu ya. Nah, jadi salah satu hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa memang ada proses yang seperti itu, sehingga ya setelah kita memahami apa proses yang terjadi, apa kemudian yang diucapkan ya sebagai hasil dari proses itu, ya dari situ kita bisa merencanakan proses terapi ya, proses tindakan di kelas. Jadi bagaimana sebaiknya guru memberikan pelatihan untuk memberi pemahaman apa itu kursi misalnya ya, supaya ketika anak-anak ini berbicara dengan orang lain ya, mereka dan lawan bicara itu mempunyai konsep yang sama, yang kemudian berujung atau berakhir pada pemahaman yang baik ya. Jadi saya pikir tidak apa ya psikolinguistik belum terdengar ya, tapi yang penting masyarakat bisa mendapatkan pemahaman bahwa apapun proses berbahasa ya, apapun kesulitan misalnya, itu sebetulnya bisa dikaji ya, sehingga jangan langsung kita memberi cap negatif ya, seperti mungkin gila atau apa begitu ya, yang sebetulnya tidak membantu orang lain tersebut dan membantu kita ya, yang ada kita malah marah-marahan terus ya, atau tidak bisa bekerja sama. Nah, di jawaban saya untuk pertanyaan pertama ya, belum terlalu disinggung tadi masalah gangguan berbahasa. Nah, mungkin sedikit untuk menjembatani ya. Jadi secara mudahnya pemrosesan berbahasa itu tidak hanya berarti pemrosesan bahasa yang normal ya, seperti anak-anak atau orang dewasa lazimnya berbahasa itu sangat mudah, sehingga baru ketika kita sariawan misalnya, kita baru menyadari, aduh ngomong itu ternyata bermanfaat atau berguna atau harus disyukuri seperti itu. Jadi psikolinguistik atau pemrosesan bahasa tadi sebetulnya juga melihat pemrosesan bahasa yang terganggu. Nah, contoh ya, pemrosesan bahasa yang terganggu itu adalah pada orang dewasa ya, pasca stroke atau setelah stroke, yang kemudian tidak dapat
berbicara secara lancar. Nah, di situ terjadi gangguan fluency atau gangguan kelancaran. Ada juga gangguan berbahasa yang terjadi pada populasi anak-anak ya, misalnya yang dikaji salah satunya adalah keterlambatan bicara. Pada kasus-kasus gangguan berbahasa, pertama kali orang-orang yang bersangkutan atau keluarganya berkonsultasi kepada dokter. Ya, misalnya pada contoh tadi yang awal itu adalah orang dewasa yang mengalami stroke, biasanya ya pastinya ya mereka ke rumah sakit berkonsultasi dengan dokter syaraf. Nah, setelah proses medis selesai dan ternyata terjadi kesulitan ketika mereka ingin mengutarakan apa yang dipikirkan, ya tidak bisa bicara atau tahu kata-kata yang mau diucapkan tapi ketika mau dikatakan itu nggak ketemu, ya mereka stres begitu, susah begitu karena susah untuk menemukan kata misalnya. Nah, di situ orang-orang ini membutuhkan dokter, sebetulnya membutuhkan kolaborasi dari ahli linguistik. Ya, perspektif lain. Sebagai contoh untuk para ahli medis, mereka hanya misalnya di Indonesia ya, mereka hanya mengeluarkan atau bisa mengatakan kepada pasien, bapak ini atau ibu ini mengalami afasia jenis tertentu. Nah, misalnya pada afasia Broca dikatakan masalah pada produksi bahasa. Nah, tapi di situ sebetulnya kita belum jelas apa itu produksi bahasa. Karena produksi bahasa itu kan sebetulnya boleh kita samakan dengan berbicara. Ya, berbicara ini kan ada kata, ada kalimat misalnya. Kalau kata itu tidak perlu dia berbicara urutan kata misalnya. Ya, tidak perlu dia bicara tata bahasa. Seperti kalau kita bicara kalimat, ya. Bapak Ibu tentu tahu, misalnya di bahasa Indonesia saya mengatakan kucing dikejar tikus dengan kucing mengejar tikus, ya itu kan beda ya. Jadi urutannya sebetulnya sama, kucing dikejar tikus, kucing mengejar tikus, tapi artinya beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah di imbuhan, ya, yang satu dikejar, yang satu mengejar. Nah, misalnya terjadi kesulitan dalam memproses kalimat atau memproduksi kalimat. Nah, dari ahli medis mereka tidak memiliki ilmu yang mumpuni, saya rasa, terkait dengan apa bedanya pemrosesan di dengan me, apa bedanya arti kucing dengan arti tikus. Ya, kalau mungkin kucing lebih susah untuk dipahami daripada tikus karena punya nuansa-nuansa makna atau yang lain begitu. Nah, disitulah kami bisa memberi kontribusi. Secara lazimnya kalau di bahasa Inggris atau Jerman atau Belanda, biasanya dikatakan semakin rumit tata bahasa, produksi bahasa dan pemahaman bahasa menjadi sulit. Semakin rumit juga atau semakin banyak juga jumlah konstituen, ya jumlah kata dalam kalimat, itu juga menjadi semakin susah. Kan yang belajar mengenai kalimat dengan semua strukturnya itu kan di linguistik. Jadi kami akan bisa memberi perspektif lain. Oh, latihan untuk orang pasca stroke ini jangan langsung kalimat yang panjang-panjang. Lalu bagaimana dibagi-baginya? Mungkin 1 bulan dengan pola kalimat seperti apa. Lalu setelah diadakan tes sudah bisa berpindah kepada pola yang lain yang secara tata bahasa lebih rumit dan selanjutnya, ya, sehingga harapan kami dengan pengaturan kalimat atau tata bahasa atau mungkin kata-katanya juga harus dipilih, ya, jangan kata-kata yang terlalu abstrak, ya, kalau bisa kata-kata yang konkret dulu seperti itu, ya, jangan bicara ide atau provokatif, ya, misalnya itu susah, ya. Nah, harapannya dengan disusun dengan program yang berbasis linguistik, berbasis pemrosesan linguistik, pemrosesan bahasa, pasien atau orang dengan gangguan berbahasa ini akan lebih mudah untuk mengikuti
sehingga kemudian akan lebih cepat pulih ya, tentu saja dengan kondisi yang sesuai ya dengan kondisi fisiknya. Karena bisa jadi kalau stroke-nya memang terlalu parah ya ada batas tertentu yang maksimalnya demikian ya. Tapi kan maksud saya kalau tidak dilatih atau bahkan dilatih tapi bahannya itu tidak disusun dengan baik, bahkan batas optimumnya itu mungkin tidak tercapai ya, karena orangnya tidak dituntun atau tidak dibimbing dengan sesuai seperti itu.